Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Buya. Mudah-mudahan dan saya yakin bahwa ilmu yang disampaikan ini bisa menjadikan kita setahap demi setahap menuju ma'rifatullah. Amin. Di dalam syarat yang disebutkan untuk mursyid itu memiliki ijazah tertulis atau lisan, sebagaimana disebutkan dalam kitab ini. Kemudian tadi Buya mencontohkan beberapa profesi, seperti dosen harus punya ijazah S3 yang disahkan oleh kampus di mana dia kuliah. Atau juga mungkin kalau sambilkan contoh dokter, juga ada sumpah jabatan yang dikeluarkan oleh organisasi profesi dokter yaitu ID. Atau juga profesi-profesi yang lain yang memang menunjukkan bahwa orang tersebut setelah dibaiat atau setelah disumpah jabatan maka dia berhak menjadi seorang pembimbing atau seorang dokter secara legal. Nah, berkaitan dengan mursyid ini, saya secara pribadi mengenal 3 orang paling tidak yang menjelaskan tentang sufi ini atau tasawuf ini. Tapi saya belum tahu persis apakah yang bersangkutan sudah memiliki ijazah atau tidak. Bagaimana saya untuk mengetahui bahwa ijazah yang dimiliki kalau suatu saat saya tanyakan itu adalah betul-betul ijazah yang memiliki legal formal yang ditetapkan oleh, katakan dalam tanda petik, profesi, kalau ini profesi Buya ya, profesi Thorikoh tadi atau sebagai mursyid tadi. Siapa yang mengeluarkan untuk saat ini ijazah tersebut? Supaya kita yakin, karena betul yang dikatakan Buya tadi, banyak sekali Thorikoh yang ditawarkan oleh orang-orang tertentu yang mengatasnamakan dirinya sebagai seorang mursyid. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang baiat. Kita semua ketika di dalam rahim itu sudah berbaiat dan kita ma'rifatullah. Qalu bala syahidna. Itu adalah bentuk baiat manusia ketika di dalam rahim. Nah, apakah perbedaan baiat yang memang betul-betul sudah kita katakan kepada Allah di dalam rahim ketika ruh kita akan ditiupkan dengan baiat-baiat berikutnya? Apakah ada baiat major atau mayor yang tadi disampaikan kita kepada Allah ketika di dalam rahim, kemudian ada baiat-baiat minor atau baiat-baiat pendamping setelah itu yang dibutuhkan? Oke. Cukup Dulu itu dulu. Terima kasih. Buka halaman 81. Ada judulnya Tanaqulul Idzni. Bagaimana proses perizinan ijazah dalam dunia tarekat? Karena di zaman Rasulullah dulu tidak banyak sahabat yang berani mendaulat dirinya menjadi guru kecuali diizinkan Nabi. Maka sikap atau sistem yang ketat itu kemudian berkembang. Di abad kedua, kata Imam Amir Asy-Sya'bi, apa kata beliau? Dulu ilmu ini ilmu sudur, ilmu fikih kah, akidah kah, apalagi ilmu zikir itu ilmu sudur, ilmu dada, adanya dalam rohani. Namun ketika ilmu itu ditulis, syarakana man laisa minna, syarakana man laisa bi ahlin, maka ikut serta membaca teks tersebut orang yang tidak ahlinya. Semenjak saat itulah Muhammad bin Sirin mengatakan, apa kata beliau? Sammu lana rijalakum. Itu tertulis dalam Sahih Muslim bagian muqaddimah. Ketika sudah muncul orang-orang mengaku, maka diperlukan ijazah, sanad. Apa kata Muhammad bin Sirin? Kami setiap kali dengar orang mengatakan Nabi bersabda, ini zikir dari Nabi, ini kalam Nabi. Apa kata kami? Mana gurumu? Siapa gurumu? Siapa yang mengizinkan kepadamu? Sammu lana rijalakum. Sebutkan nama rijalmu, nama sanadmu, nama syekhmu.
Kalau sekarang kamu lulusan mana? Yang mengasih ijazah kamu siapa? Boleh Pak. Cuma kalau ilmu hadis sama ilmu ini agak beda dikit. Kalau ilmu tarekat ini agak kenceng adabnya. Antum gak akan berani. Paling bahasanya agak lembut. Pak Kiai mohon izin, boleh dong cerita dulu proses Pak Kiai bertorikot sampai dapat izin. Itu ngulik Pak, caranya halus. Jangan bilang, Pak Kiai mana ijazahmu? Jangan gitu, dipecat ntar. Pakai adab. Tujuannya sama, tapi bahasanya beda. Coba kira-kira kalau yang pertama tadi kalimatnya, kiainya bakal cerita nggak? Bakal cerita kalau yang pertama. Dia ceritalah pertemuan dia dengan guru-gurunya, lalu dia dapat ijazah dari gurunya, dia cerita ntar. Kalau kurang yakin, datang ke perpusnya, nanti akan ada ijazah. Ijazah-ijazahnya banyak ntar, ya. Jadi bisa konfirmasi, bisa nanya. Di dunia thariqah hari ini beruntungnya. Sekarang hampir semua thariqah itu ada izin tertulis dari guru. Nah ini amannya. Siapa yang mengeluarkan? Mursyid sebelumnya. Bukan jamaiyah, bukan organisasi jatman, bukan. Jatman itu untuk menjaga habit atau menjaga kondisi, menjaga guyupnya orang tarekat lah. Itu jatman, jamiah thariqah yang sekarang dibina oleh Habibna Lutfi. Beliau lah mursyid yang paling berkarisma sekarang yang membina itu. Tapi jatman tidak punya hak untuk mengeluarkan ijazah kecuali ijazah di zawiyah dia, di padepokan dia, di surau dia, di pesantrennya, kira-kira begitu. Namun banyak sekarang fakta bahwa banyak mursyid sudah tidak mengijazahkan. Seperti Abah Anom, kalau di Banten Abah Ahmad Sukanta, dulu Bah Asrori di Surabaya udah gak nurunin ijazah Pak. Maka kepada murid-murid beliau gak usah pusing. Kan kita bukan, gak penting sebenarnya ijazah-ijazah. Yang penting kita pernah punya guru, amalkan saja zikirnya sudah. Ya, amal aja zikirnya selesai, gak ada masalah. Ya, tapi tolong bedakan, zikir itu makanan kolbu. Adapun makanan ruh ma'rifatullah. Dan ma'rifatullah lewat taklim, ta'rif, belajar ma'rifat kepada ahlinya. Gak mesti mursyid kita sendiri. Bisa jadi orang lain. Bisa jadi orang lain, ya. Itu yang pertama Pak. Jadi siapa yang punya hak mursyid yang dulu dia punya ijazah kemursidan? Hanya itu yang boleh ngeluarin. Jadi kalau dia bukan orang yang dapat ijazah kemursidan, walaupun ada 1 juta, 1 miliar murid mengangkat dia, nggak berlaku. Kecuali dia buat thariqat sendiri. Buat aja thariqat sendiri nggak ada apa-apa. Boleh juga kok. Yang kedua tadi, saya lupa Pak. Apa tadi? Oke, baik. Baiat ruh. Bapak masih ingat gak? Nggak ingat kan? Nah, kita sebut itu amnesia ruhani. Karena Rasul sudah wafat, maka kita cari pewaris Rasul, pewaris Nabi. Mereka nanti yang akan gedor-gedor kolbu kita. Ingat lagi kamu dulu pernah syahadat, pernah bersaksi kepada Allah. Jadi fungsi ulama itu untuk mengingatkan kita kembali syahadat yang itu. Cuma mengingatkan itu bukan dengan visual. Ruh itu kan tidak mengingat Allah dengan bentuk. Karena bentuk ruh sendiri kita nggak tahu. Bentuk, wajah, rupa itu urusan ini nih. Kalau ruh enggak, ruh itu rasa. Kenangan-kenangan rasa. Ciri-cirinya satu. Disebut namanya kolbunya bergetar. Di saat kolbu bergetar, sebagian orang nangis. Sebenarnya ruhnya sedang teringat dengan masa dia berbaiat dulu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu fungsi mursyid Pak.
Jadi kalau mursyidnya tidak pernah mengalami hal yang sama, dia nggak akan pernah mengantarkan murid ke hadirat Allah. Nggak akan pernah. Jadi si mursyidnya aja nggak bergetar kalau zikir, gimana dia bisa menggetarkan orang lain? Kira-kira begitu, ya. Itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal.